Pengakuan Sintayong usai Timnas Indonesia U23 dilibas Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 setelah dikalahkan Uzbekistan. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin 29 April 2024, Indonesia kalah dengan skor 0-2. Sejatinya, Indonesia bisa menahan imbang Uzbekistan 0-0 hingga babak pertama usai. Bahkan, Garuda Muda sempat merobek gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdulfahid Nematov pada menit 60 lewat Muhammad Ferrari. Sebelum Ferrari mencetak gol, salah seorang pemain Indonesia, Ramadan Sananta berdiri dalam posisi offside. Wasit pun memutuskan gol Indonesia tidak sah. Selepas momen ini, Uzbekistan justru mendapatkan momentum. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong mengakui dua hal. Pertama, dia menyebut anak-anak asuhannya sedikit gugup sebelum memulai pertandingan. Pertama-tama saya mengapresiasi usaha bagus dari tim kami. Saya pikir Uzbekistan bermain dengan baik. Ada sesuatu yang saya merasa sedikit menyayangkan, tapi saya tidak mau menyebutkannya di sini, kata Sin. Saya pikir sebelum memulai pertandingan, kami merasa sedikit gugup. Mungkin ini mempengaruhi tim sehingga kami tidak bisa bermain sebaik biasanya, ujarnya. Kedua, terlepas dari kondisi para pemainnya, Sintayong pun mengakui bahwa Uzbekistan bermain lebih baik dan lebih kuat. Uzbekistan memang masih lebih kuat. Selamat untuk tim Uzbekistan. Kami masih memiliki kesempatan untuk bermain di Olimpiade, jadi kami harus memiliki persiapan yang baik untuk bisa lolos ke Olimpiade, tutur pelatih asal Korea Selatan ini. Selanjutnya, Indonesia akan melakoni laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 melawan Irak akan berlangsung pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pertandingan Timnas Indonesia vs Uzbekistan diulang karena wasit curang. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Senin, tanggal 29 April tahun 2024 malam. Dua gol tersebut dicetak oleh Husain Nurhaif usai menerima umpan dari Muhammad Qodir Hamrailif pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Shen Yinyao yang tampil sebagai wasit dalam laga tersebut juga tengah ramai dibicarakan warganet tanah air lantaran sejumlah keputusannya dianggap merugikan Timnas Indonesia. Sejumlah keputusan wasit yang menjadi sorotan warganet yakni pelanggaran pemain Uzbekistan, Abduqodir Husanov terhadap Witan Sulaiman di kotak penalti pada menit ke-25. Kemudian, gol Muhammad Ferrari yang dianulir pada menit ke-60 dan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho di menit ke-83. Bersamaan dengan ramainya kontroversi Shen Yinyao dibahas di media sosial, muncul sejumlah video yang menarasikan bahwa pertandingan Timnas Indonesia dan Uzbekistan bakal diulang. Video bernarasi pertandingan ulang itu dibagikan oleh ditonton 135.000, Ari Adiasa, ditonton 247.000, dan online news, ditonton 513.000. Informasi dihimpun FIFA Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, tidak ada informasi resmi dari AFC yang menyatakan bakal mengulang pertandingan Timnas Indonesia dengan Uzbekistan, baik di laman resmi maupun siaran pers. Kekalahan Garuda Muda dari Serigala Putih memang sempat diwarnai keputusan kontroversial, namun AFC tidak membatalkan kemenangan Uzbekistan. Terlepas dari kontroversi di lapangan, penampilan para pemain Uzbekistan memang cukup disiplin saat melakukan serangan maupun bertahan. Setelah kekalahan ini,
Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. 4 keputusan wasit Shen Yinyao yang dianggap merugikan timnas di laga Indonesia vs Uzbekistan. Kepemimpinan wasit Shen Yinyao dalam laga semifinal Piala Asia 23 2024 antara Indonesia vs Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Senin, tanggal 29 April tahun 2024, mendapat sorotan publik. Pasalnya, beberapa keputusan wasit Shen Yinyao dianggap merugikan timnas Indonesia yang harus menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan. Di media sosial X, tanda pagar Shen Yinyao menjadi yang paling banyak dibicarakan di pencarian Indonesia. Apalagi, keputusan kontroversial Shen Yinyao untuk timnas ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, wasit berusia 37 tahun itu pernah memimpin timnas di perhelatan SEA Games 2023 antara Indonesia vs Kamboja di Stadion Olimpiade Nasional, Phnom Penh pada 2023. Lalu, apa saja keputusan wasit Shen Yinyao yang merugikan timnas saat melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024? 4 keputusan wasit Shen Yinyao yang merugikan timnas. 1. Pelanggaran yang berpotensi hukuman dibatalkan. Pada menit ke-27, pemain bek Uzbekistan, Abdukadir Husanov melakukan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Diberitakan, Senin, tanggal 29 April tahun 2024, pelanggaran itu terjadi di dekat area kotak penalti. Wasit Shen Yinyao sempat meniup peluit menandakan adanya pelanggaran dan memberikan hadiah tendangan bebas bagi Indonesia. Witan pun telah bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Namun, wasit kemudian memeriksa VAR karena adanya potensi tendangan penalti. Sayangnya, setelah wasit memeriksa VAR, pelanggaran itu baru saja dibatalkan wasit. Ini berarti timnas Indonesia tak jadi menerima hadiah tendangan bebas dan tendangan penalti. Wasit memutuskan bahwa tackle yang dilakukan Husanov bersih dan tidak melanggar aturan permainan. 2. Gol Indonesia dibatalkan. Euforia gol Muhammad Ferrari di babak kedua pupus Indonesia vs Uzbekistan setelah Shen Yinyao membatalkan gol tersebut. Gol pada menit ke-60 dibatalkan setelah wasit memeriksa VAR dan menyatakan bahwa kaki Ramadan Sananta masuk area offside. Mulanya, gol itu tercipta dari umpan cantik Pratama Arhan dari sudut gawang. Lalu, terjadi kemelut di depan gawang dan Ferrari lepas dari penjagaan lawan. Ferrari lalu melepaskan tendangan yang membobol gawang. Baik pemain hingga supporter Indonesia sempat melakukan selebrasi atas gol tersebut. 3. Kartu kuning Shin Tae-yong tak hanya pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga diganjar kartu kuning saat melakukan protes ke wasit. Pelatih asal Korea Selatan itu melakukan protes karena kecewa dengan keputusan wasit yang memberikan pelanggaran terhadap Uzbekistan saat Rizky Ridho mencoba merebut bola dari belakang. Padahal Rizky Ridho sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Momen Shin Tae-yong komplain ke wasit itu sempat tertangkap kamera. Ia terlihat meluapkan kekesalannya kepada wasit hingga diberikan peringatan kartu kuning. 4. Kartu merah Rizky Ridho. Keputusan kontroversi Shen Yinyao lainnya adalah saat memberikan kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Pada menit ke-82, Rizky Ridho tengah berupaya membuang bola, tetapi kaki kanannya mengenai bagian vital pemain Uzbekistan, Jasurbek Jalolidinov. Sang pengadil pertandingan kemudian mengecek VAR dan memutuskan untuk memberikan kartu merah kepada ex-bek Persebaya itu. Lantaran diganjar kartu merah, Rizky Ridho harus absen membela timnas U23 dalam partai perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak.